Pada abad ke-14, Eropa dilanda tragedi yang tak terlupakan. Tragedi itu adalah Black Death atau Maut Hitam. Sebuah wabah yang meluluh lantakan masyarakat, menghapus jutaan nyawa, dan meninggalkan luka sejarah yang membekas hingga kini. Diperkirakan, sepertiga hingga setengah populasi Eropa lenyap hanya dalam waktu beberapa tahun, menjadikannya salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Asal-usul wabah ini dapat ditelusuri ke dataran Asia Tengah. Dari sana, penyakit mematikan ini menempuh perjalanan panjang melalui jalur sutra, jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dan Eropa. Perdagangan memang membawa kemakmuran, namun kali ini ia juga menjadi kendaraan bagi malapetaka. Pada tahun 1347, Black Death tiba di kota pelabuhan Java di Laut Hitam, sebuah pusat perdagangan yang kala itu ramai oleh para pedagang Genoa. Dari kota ini, kapal-kapal dagang yang berlayar ke Eropa tanpa sadar membawa serta musibah mematikan. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang hidup pada kutub penghisap darah yang menempel pada tubuh tikus hitam. Tikus-tikus ini dengan mudah bersembunyi di kapal dagang, menyelinap ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Messina, Genoa, dan Marseille. Dari sana, penyakit menyebar cepat ke seluruh benua, menginfeksi kota demi kota, hingga melumpuhkan hampir seluruh Eropa. Gejala penyakit ini muncul dengan tiba-tiba. Awalnya, penderita merasakan demam tinggi, menggigil hebat, dan tubuh yang terasa lemah. Tak lama kemudian, kelenjar getah bening membengkak dan membentuk tonjolan besar yang disebut bubo. Tonjolan itu biasanya berwarna hitam kebiruan, sangat menyakitkan, dan bisa pecah. Karena warna hitam inilah, wabah ini dijuluki Maut Hitam. Dalam banyak kasus, penderita meninggal hanya dalam hitungan hari. Bagi penduduk abad pertengahan yang tak mengenal ilmu bakteriologi, penyakit ini tampak sebagai kutukan atau hukuman Tuhan. Pemandangan di kota-kota yang terinfeksi sangat mengerikan. Jalanan dipenuhi mayat yang menumpuk karena jumlah kematian terlalu tinggi. Banyak keluarga tercerai-berai, rumah-rumah kosong ditinggalkan, dan kota-kota besar seperti Florence, Paris, hingga London berubah menjadi lautan kesucian. Para penggali kubur kewalahan, sehingga banyak mayat dikubur secara massal. Ketakutan melanda semua orang. Tetangga menghindari satu sama lain. Dokter tak berdaya. Bahkan keluarga pun kerap meninggalkan anggota mereka yang sakit. Secara sosial, Black Death mengguncang fondasi masyarakat Eropa. Kepercayaan pada gereja merosot tajam. Selama berabad-abad, gereja menjadi pilar spiritual yang dipercaya mampu memberikan perlindungan. Namun, ketika doa dan ritual gagal menghentikan wabah, banyak orang mulai meragukan otoritas rohani tersebut. Beberapa kelompok fanatik bahkan melakukan tindakan ekstrim, seperti flagellants, orang-orang yang mencambuk diri mereka di depan umum sebagai bentuk penebusan dosa. Dampak ekonomi juga tak kalah besar. Dengan jumlah penduduk yang berkurang drastis, tenaga kerja menjadi langka. Para petani dan buruh yang sebelumnya hidup miskin tiba-tiba menemukan posisi tawar yang lebih tinggi. Upah naik dan sistem feodalisme yang telah lama mengikat masyarakat Eropa mulai melemah. Pemilik tanah kehilangan banyak pekerja, sementara para buruh mulai menuntut hak-hak yang lebih baik. Inilah awal mulai perubahan sosial yang kelak membuka jalan bagi transformasi besar di Eropa. Tak hanya itu, Black Death juga meninggalkan trauma psikologis mendalam. Seni dan sastra dari masa itu dipenuhi tema kematian. Lukisan-lukisan menggambarkan tarian kematian atau danse macabre, di mana raja, bangsawan, hingga petani digambarkan sama-sama dituntut oleh kematian. Pesan yang ingin disampaikan jelas, tak peduli status sosial, wabah mematikan ini menyamaratakan semua orang. Namun, meski kelam, dari kehancuran itu lahir pula perubahan. Kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan masyarakat perlahan berkembang. Kota-kota mulai memperhatikan sanitasi, sistem karantina diperkenalkan untuk mencegah penyebaran penyakit, dan ilmu kedokteran mendapat dorongan untuk mencari penjelasan lebih rasional dibanding sekedar penafsiran religius. Pada jangka panjang, Black Death memicu pergeseran besar dalam sejarah Eropa. Populasi yang berkurang membuka peluang ekonomi baru bagi mereka yang selamat. Hubungan kerja berubah, peluang sosial terbuka, dan kesenjangan mulai berkurang. Secara tidak langsung, tragedi ini menjadi salah satu pemicu perubahan menuju akhir abad pertengahan dan membuka jalan bagi Renaissance, masa kebangkitan seni,
ilmu pengetahuan, dan budaya di Eropa. Dengan demikian, meskipun Black Death adalah salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah, ia juga menjadi titik balik. Wabah ini menunjukkan betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan penyakit, namun juga memperlihatkan kemampuan manusia untuk bangkit, beradaptasi, dan menciptakan dunia baru dari reruntuhan bencana. Black Death atau Maut Hitam akan selalu dikenang bukan hanya sebagai bencana yang merenggut jutaan nyawa, tapi juga sebagai peristiwa yang membentuk wajah baru Eropa. Sebuah pengingat abadi bahwa dari kegelapan terkadang lahirlah cahaya perubahan.